Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana gapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa dicintai dan Allah juga bisa mencintai. Allah bisa dicintai dan Allah bisa mencintai. Dan dalil akan hal ini banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala dicintai dan juga bisa mencintai. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Dalam surat Al-Maidah ayat 54. Quran Al-Maidah ayat 54. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang suatu kaum yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah, dan mereka cinta kepada Allah. Ini dalil bahwasanya Allah mencintai, di sini Allah mencintai, di sini Allah dicintai. Demikian juga dalam hadis tentang kisah Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Ketika perang Khaybar itu perang yang sangat berat melawan orang Yahudi pada tahun 7 Hijriah. Hari pertama perang yang jadi pemimpin Abu Bakar, namun tidak berhasil. Hari kedua perang lagi yang mimpin Umar bin Khattab, tidak berhasil lagi. Nah, pada malam harinya setelah hari kedua tidak berhasil, Rasulullah kasih kabar. Kata Rasulullah sallallahu, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok saya akan kasihkan kepemimpinan kepada seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Dengan tangannya Allah akan memenangkan peperangan. Ternyata orang tersebutlah Ali bin Abi Thalib. Jadi kata dalam hadis, Rasulullah bersabda tentang Ali bin Abi Thalib. Itu yuhibbullaha wa rasulahu, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Ali itu Ali mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya, cinta kepadanya. Nah, di sini juga ada timbal balik bahwasanya Allah bisa dicintai dan Allah juga bisa mencintai. Kemudian juga dalam banyak ayat khusus mencintai, ini banyak juga dalilnya banyak. Di antaranya Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin."
Allah mencintai orang-orang yang sabar. Cinta kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain kata Allah Taala, Innallaha wallahu yuhibbul muttaqin. Yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang bertakwa. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yuhibbul muhsinin. Allahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan. Orang-orang yang ihsan. Nanti kita jelaskan apa itu ihsan. Kemudian Allahu yuhibbul muqsitin. Innallah yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang adil. Orang yang adil. Ini masing-masing ada ayatnya. Saya carikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Misalnya, Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini dalam Al-Quran. Innallah. Ini Quran surat Al-Baqarah, misalnya ayat 195. Kemudian juga Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam Quran surat 2 ayat 222. Imran. Allahu yuhibbul muhsinin, ada juga ini Al-Imran sama 3 ayat 134. Allahu yuhibbus sabirin. Ini 3 ayat 146. Contoh. Allahu yuhibbul muttaqin. Yuhibbul muqsitin dalam surat Al-Maidah ayat 42. Allah ini Innallah yuhibbul muqsitin. Allah yuhibbul muhsinin. Sebentar saja di Allah yuhibbul muttaqin. 4 ini Innallaha yuhibbul muttaqin. Ini Quran surat 9 ayat 4. Allahu yuhibbul mutahhirin, ada juga sini. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang yang suka bersuci. Quran surat 9 ayat 108. Contoh lagi surat Al-Hujurat sama sudah Hana sama As-Saff. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terakhir Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini Quran surat 3159. Ini diantara ayat-ayat
yang menjelaskan tentang Allah mencintai ya. Ini mencintai orang yang bertobat. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan bersuci. Ini sama. Allah wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang yang bersuci. Orang yang bersuci. Kemudian innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta orang yang tawakal. Ya, tawakal. Nah, ini dalil bahwasanya Allah mencintai. Allah mencintai. Baik, sekarang apa fadilah keutamaan jika Allah sudah mencintai? Keutamaan orang yang dicintai Allah. Ada dua keutamaannya. Yang pertama bahwasanya Allah tidak akan mengazabnya. Karena Allah mencintai. Secara logika nggak mungkin Allah mencintai orang yang Allah mengazab orang yang Allah cintai. Lihat surat Al-Maidah ayat 18. Quran surat 5 ayat 18. Coba dibaca. Surat 5 ayat 18. Ya, artinya. Dalam surat Al-Maidah 18 kata Allah, wa qalatil yahudu wan nasara, berkata Yahudi dan Nasrani, nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah putra-putra Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Jadi orang Yahudi ngaku kami adalah kekasih Allah. Jadi Yahudi dan Nasrani ngaku-ngaku kekasih Allah. Maka dibantah. Kata Allah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum?" Kenapa Allah menyiksa kalian? Bal antum basyarun mimma khalaqan, itu hanyalah makhluk seperti yang lainnya. Kalian tidak ada bedanya dengan suku-suku lain. Suku-suku yang lain. Ada yang diazab, ada yang diampuni. Jadi orang-orang Yahudi, mereka menganggap mereka adalah ras terbaik. Mereka adalah kabilah pilihan Allah. Mereka adalah Allah ciptakan mereka saja. Adapun kabilah selain Yahudi diciptakan untuk menjadi pembantu mereka. Itu keyakinan mereka. Maka Allah, cara bantahnya kata Allah, "Qul," katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau kalian memang kekasih Allah, kok ada nenek moyang kalian yang pernah dirubah jadi monyet dan babi-babi? Ya, kalau kata Allah, kunu kiradatan khasiin, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Kenapa dirubah jadi monyet yang hina? Karena mereka melakukan hilah, trik untuk melanggar aturan Allah. Ketika Allah menyuruh mereka, melarang mereka untuk ambil ikan pada hari Sabtu, tadinya mereka tidak ambil. Namun ketika hari Minggu sampai hari Jumat tidak ada ikan. Ketika hari Sabtu ikannya loncat-loncat. Wa yawma yasbitu wa yawma la yasbitu ta'tihim if ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a, ketika hari Sabtu ikan banyak sekali. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, adapun selain hari Sabtu ada ikan yang datang, sehingga mereka akhirnya mikir, ini hari kita ambil ikan pada hari Ahad sampai hari Jumat ikannya sedikit, tapi ketika hari Sabtu kita lagi liburan ikannya apa? Banyak. Akhirnya mereka bikin trik supaya dapat ikan. Akhirnya mereka pada hari Jumat mereka gali lubang, pasang jaring. Mereka gali lubang, mereka pasang jaring.
Hari Sabtu mereka libur, ikan-ikan kejebak dalam jaring tersebut. Hari Minggu baru mereka ambil ikannya. Ditegur sama sebagian mereka, kalian dilarang ambil ikan hari Sabtu. Kata mereka, kita nggak ngambil, cuma pasang jaring hari Jumat, ngambilnya hari apa? Hari Minggu. Jadi hari Sabtu tetap kita libur. Ini trik, nggak boleh. Akhirnya dinasihati, mereka tetap ngeyel, mereka lakukan trik supaya dihalalkan. Akhirnya Allah rubah mereka jadi monyet-monyet. Nah, ketika orang Yahudi merasa kita semua keturunan kita dicintai oleh Allah, maka Allah suruh Nabi Muhammad bantah mereka, katakan, kenapa ada nenek moyang kalian yang jadi monyet? Gak mungkin Allah mengazab orang yang Allah cintai. Ketika Allah rubah mbah-mbah kalian dulu jadi monyet, berarti mereka tidak dicintai oleh Allah. Maka ini dalil bahwasanya kalau seorang sudah dicintai oleh Allah, gak mungkin diazab. Gak mungkin. Kalau ditegur, iya, ditegur, diuji, tapi kalau diadab gak mungkin. Maka siapa yang sudah dicintai oleh Allah, dia pasti tidak akan diadab oleh siapa? Allah. Paham? Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, Allah akan menolongnya. Allah pasti menolongnya. Karena ketika Allah mengatakan wallahu yuhibbus sabirin, misalnya Allah mencintai orang-orang yang sabar, masa Allah biarin aja? Allah pasti bantu. Konsekuensi Allah cinta sama dia, Allah kasih ujian supaya levelnya naik, tapi Allah tidak akan biarkan dia. Allah akan bantu dia. Orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan dibiarkan, ya Allah pasti mencintai dia dan Allah pasti membantunya. Jadi Allah pasti menolongnya dan tidak akan dibiarkan. Dan tidak dibiarkan. Yang ketiga, jika dicintai Allah, maka akan dibimbing, akan dibimbing. Dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Bukhari, dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, aku kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya, wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku menjadi penglihatannya, ya, wa yadahu allati yabtishu biha, aku jadi tangannya yang dia melakukan kegiatan dengan tangannya, wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku jadi kakinya yang dia berjalan dengan kakinya. Dalam riwayat yang lain, walisanahu alladhi yantiqu bi, aku di lisannya yang dia berbicara dengannya, wa qalbahu alladhi yaqilu biha, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hati kalbunya tersebut. Maka maksudnya dibimbing. Allah jadi penglihatannya, maksudnya dia tidak lihat sembarang. Allah menjadi telinganya, maksudnya dia tidak mendengar sembarangan. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lihat yang haram, dia pasti gelisah. Dia pasti apa? Gelisah. Kalau dengar yang haram, dia pasti gelisah. Kalau kakinya melangkah kaki menuju muamalah yang haram, dia pasti dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengetik yang haram, pasti Allah palingkan jari-jarinya. Jadi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu Allah jadi penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, lisannya, dan hatinya. Itu semua dibimbing oleh Allah. Semua dibimbing Allah. Bukan berarti dia tidak bakalan maksiat, tidak. Dia mungkin maksiat, tapi dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketika di antara perkataan Syekh di antara keutamaan yang terbesar yang diraih oleh seorang hamba, jika Allah telah mencintainya, dia pasti dibimbing oleh Allah, diarahkan kepada kebaikan. Namanya Allah sudah cinta sama dia, pasti Allah arahkan kepada kebaikan. Dan orang yang paling dicintai oleh Allah ada dua, yang disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini tingkat cinta yang paling tinggi, sehingga Allah membimbing Ibrahim dan membimbing Nabi Muhammad SAW. Baik, nah, sekarang kita sudah tahu tentang keutamaan dicintai oleh Allah. Kita juga berusaha mencintai Allah. Di antara ibadah yang agung adalah mencintai siapa? Allah. Makanya tadi dikasih label oleh Allah, mereka ini kaum yang Allah cinta mereka dan mereka juga cinta kepada Allah. Maka kita berusaha meraih dua hal ini, bagaimana bisa mencintai Allah dan bagaimana bisa dicintai oleh Allah. Allah dicintai, itu dicintai oleh hamba-hambanya, dan Allah mencintai hamba-hambanya. Dua-duanya adalah ibadah, dicintai maupun mencintai. Ini dua ibadah. Sekarang kita bahas tentang bagaimana cara dicintai oleh Allah. Ini sebenarnya, inilah cara dicintai Allah, cara menggapai cinta Allah, yaitu dalam bahasa lain agar dicintai Allah. Ini amalkan di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini aja sudah susah. Pertama, kalau ingin dicintai Allah, jadi orang sabar. Allahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Apa itu sabar? Sabar itu tidak boleh protes dengan keputusan Allah. Hati menolak tapi dia lawan. Rasanya ingin merobek baju tapi dia lawan. Rasanya ingin banting pintu tapi dia tidak lakukan. Rasanya ingin teriak agar lega namun dia tidak lakukan. Karena berarti dia protes kepada keputusan Allah. Orang sabar itu dia lawan, dia kekang. Makanya kata Rasulullah SAW, laisa minna man darabal hududa wa syaqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang kalau terkena musibah dia robek-robek baju, dia tampar-tampar pipi dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Itu orang tidak sabar. Bukan orang yang sabar ketika ada keluarganya meninggal kemudian dia meratapi. Dia melakukan niyahah, meratapi orang yang meninggal. Ini dosa besar. Maka seorang kalau sabar, dia akan dicintai oleh Allah. Semakin kita sabar, semakin dicintai oleh Allah. Tapi kapan kita nggak sabar, akhirnya kita curhat di status, selesai. Cinta Allah pudar. Dan kalau orang sudah sabar, pasti Allah akan menolongnya. Kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kita sabar. Kalau kita sabar, Allah bersama kita. Allah pasti bantu cepat atau lambat. Tapi kalau kita nggak sabar, Allah tinggalin. Allah tinggalin. Sudah banyak kejadian kita hadapi masalah, kita sabar aja. Pasti ada solusinya cepat atau lambat. Dan kalau kita sabar, pasti solusinya indah, pasti indah. Lain halnya kalau kita nggak sabar. Kalau kita nggak sabar, mungkin ada solusi tapi tidak menyenangkan. Mungkin ada solusi tapi dampaknya buruk di kemudian hari. Tapi kalau kita sabar, ikut prosedur, kita dicintai oleh Allah dan Allah bersama kita. Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam sabar, dipisahkan dari ayahnya sampai puluhan tahun, terakhir jadi bangsawan. Tapi butuh sabar. Kata Allah tentang kaum Nabi Musa, wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israil bima sabaru. Dan Allah memberikan keputusan yang indah bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Ketika mereka sabar, Allah kasih keputusan yang indah. Nabi Muhammad SAW sabar, ujungnya indah. Nabi Ibrahim sabar, ujungnya indah. Nabi Nuh sabar, ujungnya indah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasbir innal akibatal muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang bertakwa. Jadi orang sabar pasti ujungnya indah. Kita kenapa ujungnya nggak indah? Seringnya kita nggak bersabar. Nggak bersabar itu bagaimana? Nggak bersabar itu melakukan aktivitas baik lisan maupun tangan yang menunjukkan protes dengan keputusan Allah. Itu namanya tidak sabar. Kalau sabar ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah. Kalau nggak sabar, kau lagi yang bikin banting sana banting sini, itu namanya tidak sabar. Ada seorang wanita, anaknya meninggal, kemudian dia menangis, meratapi
kuburan anaknya. Datang Nabi, Nabi tegur. Kata Nabi, ya hadhihi, wahai fulanah, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah, jangan meratap kepergian anak, wasbiri, dan bersabarlah. Kata anak ini, kata perempuan ini, ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati. Pergi kau. Dia enggak tahu kalau itu Nabi. Dia bilang, pergi kau. Kau bisa ngomong aja, kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Berat kehilangan anak, saya menangis, apa masalahnya? Kata dia, pergi kau. Kau tidak merasakan apa yang rasakan. Akhirnya Rasulullah pergi. Terus ada yang ngasih tahu dia, ibu, tadi yang tegur Nabi. Akhirnya dia balik, dia enggak enak. Dia bilang, saya enggak ngerti kalau itu engkau ya Rasulullah, saya sabar. Kata Rasulullah SAW, innamas sabru inda sodamatil ula. Sabar yang sesungguhnya adalah ketika hantaman yang pertama. Hantaman yang pertama. Kalau sabarnya belakangan, ayam pun sabar. Ayam kalau anaknya dimakan kucing, dia ngamuk enggak? Besok dia sudah sabar. Bedanya orang beriman ketika dikasih ujian pertama kali langsung sabar. Dan lihatlah Nabi SAW ketika dia dicela, dia dibilang, kau pergi anak, enggak tahu apa yang saya rasakan. Padahal apa yang dirasakan oleh Nabi lebih daripada wanita ini. Nabi anaknya 7 semua meninggal kecuali 1 yang tidak meninggal. Tapi Nabi enggak bilang, jangan ajar saya sabar ya. Saya lebih sabar dari kau. Enggak. Maksud saya, ini kalau ingin dicintai sabar aja, diuji sabar, diuji sabar. Bukan berarti sabar pasrah, sabar tetap berusaha, kerja, berusaha, sakit, berobat, ada masalah diselesaikan, tapi hati tetap apa? Sabar. Tahu ini ujian dari Allah. Mungkin karena dosa-dosa kita, mungkin karena ingin angkat derajat kita banyak dosa. Tapi sabar. Kapan sabar? Allah cintai kita. Semakin kita dikasih ujian semakin berat, semakin pahit, semakin berat, kita semakin sabar, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, pertama jadi orang sabar. Ini susah ini. Susah. Diuji sedikit ngamuk, protes. Dagangan jadi nggak laku, protes. Padahal biasanya laku udah lama, nggak bersyukur. Waktu dikasih ujian ngamuk ya. Kenapa ya Allah kau beginikan aku? Kenapa ya Allah kau timpakan? Itu namanya nggak sabar. Lafal dia protes dengan keputusan Allah. Bisa jadi Allah kasih musibah, ada kebaikan di balik itu, kita nggak tahu. Yang kita nggak tahu, agar kita tahu semuanya yang atur adalah Allah. Kita kaya dulu bukan karena kita, tapi karena Allah. Tapi kalau kita kaya terus, kita merasa kita yang hebat. Dan yang kasih rezeki siapa? Begitu kita dikasih miskin, baru tahu, rezeki bukan di tangan, rezeki di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dicintai Allah, pertama sabar. Yang kedua, kalau ingin dicintai oleh Allah, ibbul muttaqin, Allah mencintai orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Takwa maknanya meninggalkan maksiat. Takwa itu artinya meninggalkan maksiat. Tidak maksiat. Hawa nafsu sering mendominasi kita. Hawa nafsu sering menawan kita sehingga kita tertawan oleh hawa nafsu. Dalam hidup ini banyak yang ingin kita nikmati, haram tapi banyak. Kita ingin mendengar yang menyenangkan, musik-musik, kita melihat tontonan-tontonan, kita ingin menyicipi makanan yang haram, kita ingin banyak hal yang menyenangkan. Ada orang senang main judi, ada seorang minum khamar, ada orang suka berzina, ada orang suka joget-joget, disco-disco, ada orang, itu semua maksiat. Ada seorang suka nonton film Hollywood, nonton drama Korea, drama Drakor, drama India, drakor sama drain sama dramendra. Jadi banyak. Kita ini banyak yang kita inginkan. Tapi namanya takwa, taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau mengambil penghalang antara engkau dengan azab Allah, maka kita tinggalkan. Kalau kita terjerumus, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa apapun kita tinggalkan, meskipun kecil, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kecil. Kita menzalimi orang, ini zalim, enggak boleh. Maka kita bertakwa, jangan lakukan, karena itu dosa
Kalau kita tinggalkan dosa, maka Allah akan mencintai kita. Ada muamalah, ternyata ada ribanya. Udah, enggak. Saya enggak berani. Kapan kita tinggalkan riba karena Allah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jual barang ilegal dengan cara ini, nipu sini, sogok sana, sogok sini. Barang-barang dari luar kemudian sogok-sogokan. Janganlah. Ini tidak benar bercara seperti ini. Tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Ya, takwa. Makanya Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Salinglah tolong menolong dalam melakukan kebajikan dan saling tolong menolong dalam takwa, dalam meninggalkan kemaksiatan. Saling tolong menolong, kita sama istri tolong menolong, sama anak-anak tolong menolong. Sekarang faktor untuk bermaksiat sangat banyak. Semua kunci maksiat di HP. Mau lihat apa aja, mau nonton apa saja, mau kurang ajar, mau apa saja semua di HP. Kalau kita nggak saling tolong menolong, susah. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, dosa tinggalkan. Dosa pikir panjang, dosa tinggalkan. Baik. Yang ketiga, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang muhsin. Kata Allah, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Ihsan itu ada dua makna. Apa itu ihsan? Ini sudah, tolong dihapus. Ini aja, yang ini aja. Foto semuanya, foto dulu, sebentar. Ya. Sampai sini. Ini enggak. Sampai sini. Ya, di bawahnya udah. Baik. Kita masuk pada poin ketiga. Innallaha yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ada dua hal. Dua hal. Yang pertama, ihsan dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, ihsan kepada sama manusia. Adapun ihsan ketika beribadah kepada Allah, maksudnya engkau beribadah seakan-akan Allah melihat, seakan-akan Allah melihatmu. Jika kau tidak mampu, yakinlah beribadah dengan yakin bahwa Allah sedang melihatmu. Ya. Jadi namanya ihsan, setiap kita beribadah kita merasa Allah sedang melihat kita. Itu susah. Namanya berarti kita khusyuk. Seringnya kita ibadah, pikiran kemana-mana. Lihat surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Lihat Syu'ara surat 26, Quran surat 26 ayat 217 sampai 222. 217 sampai 222. Coba baca surat 26 Asy-Syu'ara. Ya, 217 sampai. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Terus, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika kau sedang beribadah, sedang sholat. Allah sedang lihat. Terus, wa taqallubaka fis sajidin, Allah bukan cuma lihat pertama kau berdiri, semua kegerakanmu, rukukmu, sujudmu sampai selesai Allah lihat. Allah sedang menilai. Terus,
Allah Maha mendengar bagi Maha mengetahui. Apa yang kau bicarakan dalam sholat, kegiatanmu, hatimu kemana, apa yang kau pikirkan, semua Allah tahu. Jadi kalau orang ingin dicintai Allah, setiap dia sholat, dia merasakan Allah sedang melihatnya. Dan itu membantu seorang untuk khusyuk. Kita kalau lagi sholat terus pasang kamera, kita khusyuk nggak? Khusyuk. Yang pasang kamera diperiksa sama ustadz misalnya. Kalau kita sholat merasa dilihat sama ustadz, kita khusyuk nggak? Khusyuk. Apalagi kalau kita merasa yang lihat siapa? Allah yang sedang menilai sholat kita. Jadi kalau kita merasa sedang lihat Allah, perkaranya mudah. Kita mudah untuk khusyuk. Kita sholat, Allah itu ya Allah, kau sedang melihatku. Allah. Nah, kita langsung connecting. Kita ruku, Allah sedang melihatku. Kita sujud. Sehingga kita pikiran nggak kemana-mana, karena kita sedang merasa dilihat oleh Allah dalam ibadah apapun. Sama seperti ini contoh. Ini ketika apa? Ketika sholat. Ketika sholat. Ketika sholat. Contoh seperti ketika sedekah, ya, ketika sedekah. Surat misalnya 92, 392. Ini ketika sedekah. Ketika sedekah. Karena ketika sedekah kata Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kata Allah, kalian tidak akan mencapai puncak kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, apapun yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, sungguhnya Allah mengetahui. Jadi dan ayat seperti ini banyak. Contoh saya mengatakan ayat yang lain. Nah, coba lihat ayat 110, ayat surat Al-Baqarah 110. Coba baca. Quran 2:110. Coba baca. Nah, itu dia. Kata Allah, aqimus salat, dirikan salat, wa atuz zakah, bayar zakat. Apapun kalian kebajikan yang kalian lakukan untuk kalian, kalian akan mendapati balasan di sisi Allah. Kenapa? Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Seorang salat, dia tahu Allah sedang melihat. Ketika sedekah, bayar zakat, kebaikan apapun. Ini apa faedahnya? Mempermudah kita ikhlas. Ini membuat kita mudah ikhlas. Kau beribadah dan yakin, ini memudahkan kita ikhlas. Sehingga kita tidak butuh pamrih dari manusia. Kalau kita sedekah orang, jangan kita bilang kita mau kasih uang sama orang miskin. Jangan kita bilang orang miskin lihat kita. Kita bilang Allah sedang lihat saya kasih orang miskin. Sudah selesai. Allah sudah tahu, selesai. Nggak usah foto-foto, nggak perlu. Makanya sebagian orang waktu saya hajian, orang Saudi datang, kemudian dia bawa mobil, dia bagi-bagi al-baik. Kadang dia bagi sejadah. So, di foto-foto dia marah. Orang Indonesia heran, Ustaz, kok tadi datang bagi-bagi, gak ada yang foto, ada yang foto di mana-mana. Itu orang Saudi, kalau kita selfie semua. Boleh nasi goreng 22.000 sudah selfie sana sini. Mereka bagi-bagi gak mau di selfie. Kenapa? Yang penting Allah sudah lihat, selesai. Mau dia terima kasih gak terima kasih, yang penting Allah sudah lihat saya bikin begini. Urusan saya dengan Allah, bukan dengan dia. Dan itu mengajar kita untuk ikhlas. Kita tidak tunggu dia berterima kasih. Makanya kalau kita transfer seorang, bismillah ya Allah, Allah melihat kau, melihat aku, mentransfer, bismillah, sudah. Mau dia terima kasih gak terima kasih, jangan dongkol. Mungkin dia gak terima kasih, ya biarin aja. Yang penting Allah sudah lihat. Ini membantu kita untuk ikhlas.
Bantu kita untuk ikhlas, memudahkan kita untuk ikhlas, memudahkan tadi untuk apa? Khusyuk, untuk khusyuk. Ya, kalau kita sholat merasa Allah lihat, kita akan mudah khusyuk. Maksudnya ini diantara makna ihsan. Adapun ihsan kepada semua manusia, sesama manusia, yaitu melakukan kebaikan, melakukan kebaikan kepada orang lain dengan pengorbanan, dengan pengorbanan. Lihat Quran surat Ali Imran. Sebentar. Surat Ali Imran ayat 133 134. Bapak 133 sampai 134. Coba baca. Surat Ali Imran 133 sampai 34. Bersegeralah wasai lemah berusaha mendapat ampunan dari Allah. Terus yang surga kepada surga yang seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan orang yang bertakwa. Terus perhatikan sini sifat-sifat ihsan Allah sebutkan. Alladzina yunfiquna, Allah menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari kalau kita bahasa Inggris adalah apa? Present tense, yaitu yang menunjukkan kesinambungan. Itu orang-orang yang senantiasa, bahasa kita, menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi lapang dan juga dalam kondisi apa? Sulit. Kalau lapang mungkin banyak, kalau sulit mungkin sedikit, tapi senantiasa ada berkorban. Ini pengorbanan pertama, senantiasa berinfak dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang. Kalau lapang dia banyak, kalau sulit dia sedikit, tapi tidak berhenti berinfak. Terus wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa marah tapi dia redam. Dia kalau hantam orang ini bisa, dia kalau pecat orang ini bisa, kalau dia ngelapor dia, tapi dia nggak mau. Dia emosi cuma dia tidak lampias. Ini butuh pengorbanan. Terus wal afina anin nas, ini lebih berat lagi, memaafkan orang yang menzalimi dia. Dia dizalimi, dia dikata-katain, hartanya diambil, harga dirinya dijatuhkan, tapi dia maafkan. Wal afina, ini butuh pengorbanan. Setelah itu Allah berfirman apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Berat. Tadi ciri-cirinya apa? Senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun sulit. Yang kedua tadi apa? Meredam amarah. Yang ketiga tadi apa? Memaafkan orang yang berzalimi. Menzalim. Ini semua adalah bentuk berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang, diantaranya membantu berupa materi, diantaranya tidak marah sama dia, diantaranya memaafkan. Dan melakukan ini kecuali orang-orang yang ihsan. Kalau kita ini, kita dicintai Allah. Orang zalim sama kita, udahlah, kita nasihati kau, udahlah. Kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memaafkan. Mau marah bisa, tapi enggak usah lah, udahlah. Kita juga banyak dosa, kita ampun. Infak sedikit adalah, meskipun sedikit kasih dapat pahala. Kita dicintai oleh Allah karena kita berbuat ihsan. Jadi ihsan ada dua. Paham? Baik, kita lanjut yang keempat. Allah mencintai orang-orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang adil. Nah, ini adil penting. Adil. Coba hapus. Sudah. Bentar.
Baik. Sekarang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Orang yang adil. Apa itu adil? Adil dalam beberapa hal disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya satu, adil ya terhadap orang kafir. Ini contoh Quran surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian dua, adil meski terhadap kerabat. Jangan bela. Itu jangan dibela, jangan pilih kasih. Ini Quran surat Al-An'am ayat 152. Coba baca ini 5 ayat 8. Al-Maidah ayat 8. Ya. Jangan sampai kau benci ya terhadap orang kafir atau orang yang dibenci ya. Atau orang yang dibenci. Meskipun dibenci kita nggak boleh nggak adil. Contoh kita benci sama tetangga, tapi kita bilang ya memang dia kurang ajar, tapi dia ada sisi dia baiknya. Tidak boleh kita ingkari kalau dia baik ya kita bilang baik, iya tapi dia memang suka bantu orang. Benar nggak? Ya benar. Tapi memang dia kurang ajar. Tapi kita nggak boleh nggak adil. Kita ingkari kebaikan yang ada, nggak boleh. Meskipun kita benci sama dia, meskipun orang kafir. Makanya Allah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak adil. I'dilu, adilah meskipun kepada orang yang kita benci. Ya, enggak boleh. Kita kalau adil ya adil, kita harus nilai dengan benar. Karena orang kalau sudah benci orang lain, semua dia tidak ada yang baik baginya, ini enggak boleh. Kita harus adil, ya benar. Ya, makanya ahlu sunnah ketika menilai ahlul bid'ah tetap mereka adil. Tapi mereka punya kebaikan di sisi ini, mereka begini-begini, dinilai dengan apa? Adil. Jangan sampai seorang tidak adil, bahkan kepada orang yang kita benci. Terus yang ini 652. Ya, 6152 ya? 152. Surat Al-An'am 152. Kecuali dengan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Ucapkanlah kata yang adil meskipun karib kerabat. Kalau kerabat kita salah, kita bilang salah, enggak boleh kita bela. Sama-sama orang Padang kita bela, enggak boleh. Padang Bukit Tinggi, mau Padang Panjang, mau Pariaman, mau Padang Tau, ada juga ya? Ada Padang Panjang, Padang Pariaman, ternyata Padang banyak, tapi semuanya berkumpul pada warung Padang. Ada lagi Payakumbo, ada Batu Sangkar dan macam-macamnya. Meskipun orang awak tidak boleh kita bela. Kita bela karena satu suku, karena kerabat haram. Kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun anak kalau salah, enggak boleh kita bela, enggak boleh. Meskipun istri salah ya salah. Mami salah. Papi enggak sayang sama mami, bela dong. Ya mami salah gimana mau dibela? Sayang makanya papi sayang, papi enggak bela. Kalau papi bela, papi enggak sayang. Kalau abi enggak sayang, abi bela umi, tapi abi. Jadi meskipun karib kerabat, meskipun anak, meskipun istri, kita harus adil ngomong. Tapi di antara adil misalnya yang ketiga, adil terhadap anak-anak. Dalam kasih sayang dan hadiah. Dan hadiah. Kalau kita punya anak, kita kasih satu, semuanya harus dikasih, nggak boleh satu aja, kita nggak adil. Tersebutlah seorang sahabat namanya Bashir, dia punya beberapa istri.
Salah satu dari istrinya punya anak namanya Nu'man. Terus dia kasih hadiah kepada salah satu anaknya. Ini hadiah buat kamu nak. Kata ibunya Nu'man, meskipun dia dicintai, dia bilang, tidak mau saya. Datang ke Rasulullah, jadikan Rasulullah saksi bahwasanya ini sudah hadiah buat anak kita. Datanglah Bashir, dia kepada Rasulullah, saya menghadiahkan kepada putraku Nu'man hadiah begini. Saya harap engkau jadi saksi. Kata Nabi, apakah semua anakmu kau kasih yang sama? Kata dia tidak. Kata Rasulullah, sa'in ila ushidu alal jur. Saya tidak mungkin jadi saksi atas kezaliman. Jadi kalau kasih anak satu motor, semuanya sudah dikasih apa? Motor. Satu dikasih rumah, semua dikasih rumah. Kalau enggak, semua enggak usah dikasih. Ya Ustadz, yang satu sudah kaya, tetap aja. Namanya anak itu sensitif. Kasih semua. Beda kalau kebutuhan. Kebutuhan satu mau sekolah itu enggak ada beda. Satu sakit jadi kasih uang berobat. Tapi kalau di luar daripada kebutuhan primer sang anak, harus adil. Saya dapat kasus banyak. Kasus masalah. Di antaranya ada seorang, dia maki-maki orang tuanya. Dia jengkel. Kenapa? Dia bilang, Ustadz, dulu waktu saya masih kecil, kakak saya nomor 1 dibelikan rumah atas nama dia. Bapak saya habis itu mati. Saya nggak dapat apa-apa. Salah nggak bapaknya? Salah. Harusnya itu rumah tetap nama bapaknya. Kalau bapaknya meninggal jadi warisan. Kalau gitu anaknya diambil, si kecil nggak dapat apa-apa, kasihan miskin. Kakaknya mana mau pengertian? Kalau duit mau kakak adik berkelahi bunuh-bunuhan gak ada masalah dunia ini. Yang salah siapa? Orang tuanya. Harusnya kalau mau kasih meskipun dia masih kecil, bangunkan rumah. Kalau enggak usah kasih rumah semua. Kalau kasih motor ya keperluan sekolah. Tapi satu dikasih rumah, satu enggak. Satu dikasih tanah, satu enggak. Gak boleh. Gak boleh. Kapan kasih tanah? Ternyata ada yang baru lahir, gak boleh dikasih. Cabut lagi karena semua jadi warisan. Gak boleh. Itu akan menimbulkan Rasulullah aituhibbu auladuka ya fi hubbika fi birrika sawa'an. Apakah kau suka anakmu sama dalam berbakti kepada engkau wahai Bashir? Kata Bashir, tentu ya Rasulullah. Fa'dilu baina auladikum, begitu adillah di antara anak-anakmu. Ini penyakit besar karena saya juga pernah ketemu kasus kerabat. Ibunya orang kaya. Ibunya kasih kakak pertama tanah di pinggir jalan. Anak kedua, laki-laki kedua, tanah di dalam. Ya tanah di dalam buat apa? Bikin kos-kosan di pinggir jalan, bikin toko. Marah yang anak. Mama durhaka sama saya, dia bikin dosa baru, durhaka mama kepada anak-anak. Durhaka. Masa saya dikasih tanah, dia marah-marah. Demi Allah dia marah-marah. Ini kerabat saya juga. Dapat tanah di ujung ngapain? Itu kakak dapat tanah di pinggir jalan. Nah, ini tidak adil. Kalau mau nggak usah dikasih. Kalau nggak dikasih yang plus lagi sehingga senilai dengan tanah di pinggir jalan, karena beda harga tanah di pinggir jalan sama di pinggir sawah, beda yang disamakan. Ini masalah adil dalam pembagian harta dan juga kasih sayang. Kasih sayang juga harus adil. Tidak boleh kita sama yang satu senyum-senyum sama anak satunya nggak senyum-senyum. Dia pasti cemburu. Kalau ada sebab yang buat kita sayang kepada salah satunya, kita harus jelaskan sama yang lain. Seperti mama saya dia paling perhatian sama salah satu kerabat, salah satu adik kakak saya. Yang lain cemburu, mama itu selalu bela dia. Akhirnya mama bilang, jelaskan, itu saudaramu sakit. Karena dia sakit, maka mau perhatian. Orang kita ngerti, namanya sakit, punya sakit yang butuh perhatian yang lebih. Bukan karena sama sayang sama kamu semua, cuma ini ada yang sakit, jadi harus ada perhatian lebih. Itu ada sebab. Maka harus kita jelaskan supaya anak-anak tidak cemburu. Saya aja gendong anak saya Habibah masih kecil, kakaknya Zainab protes, Abi gendong Habibah terus, saya tidak digendong. Saya bilang, Zainab, kamu dulu waktu kecil segini juga Abi gendong terus, cuma kau udah lupa. Artinya butuh penjelasan sehingga anak-anak tidak punya gambaran yang salah. Jadi harus adil sama anak-anak, dan masalah hadiah masalah sensitif. Jangan bilang kamu sudah kaya, nggak usah, nggak boleh. Tetap semua dapat, tetap semuanya apa? Dapat. Bisa kita bilang bantulah adekmu, bukan berlebihan, dengan cara yang lain. Tapi kalau kita bagi satu tidak dikasih, meskipun kaya namanya harta itu dia cinta. Mama tidak adil. Saya kaya karena saya berusaha, dia miskin ya karena salah sendiri. Kenapa dia yang dikasih, saya tidak dikasih? Beda, pasti ada kecemburuan. Maka hati-hati, harus adil. Yang diantaranya, yang keempat, adil
terhadap istri-istri, tapi ini kita nggak usah bahas. Ini haram dibahas sekarang. Intinya kalau istri satu nggak usah dibahas. Ini kalau istri lebih dari satu harus apa? Adil. Harus jatah nginap, harus adil dan lain-lain. Nggak usah dibahas. Baik. Yang ke berapa ini? Yang kelima. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang yang suka bertobat dan Allah suka bersuci. Di antara cara agar kita dicintai Allah, seringlah bertobat. Kita ini tidak ada yang lepas dari namanya dosa. Dikatakan manusia sering lupa, sering lalai, sering terbawa oleh hawa nafsu, terdominasi oleh hawa nafsu. Tiba-tiba keinginan liar dalam hati, pingin ini, pingin akhir. Bertobat. Kapan kita bertobat, Allah cinta sama kita. Dan Allah suka dengan ibadah taubat. Allah sangat suka dengan ibadah apa? Taubat. Sampai Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi seringlah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kapan kita berdosa langsung salat sunat tobat 2 rakaat, ya Allah. Minta ampun kepada Allah. Kita lagi, namanya kita pasti salah, mau siapapun, mau ustaz kayak mau siapa kayak pasti melakukan apa? Kesalahan. Mustahil tidak salah. Kadang kita terdominasi hawa nafsu, terkadang kita terdominasi emosi, terkadang timbul kepingin itu, dosa. Ngeri. Saya cerita kemarin saya dakwah di Solo. Saya sama grup, saya bawa keluarga, terus ada tim sendiri 3 orang. Di antaranya Mas Windu dan Mas Fajar, 3 orang. Kita pergi ke hotel bintang 4. Subhanallah. Maksudnya bahayanya fitnah itu luar biasa. Jadi kita masuk ke hotel bintang 4, bintang 4 itu aksesnya siapa aja bisa naik. Kalau bintang 5 kan harus pakai kartu. Panitia teman-teman ambil hotel bintang 4, saya juga nggak pingin hotel mewah-mewah, yang biasa aja, penting bisa tidur. Ternyata besoknya, jadi teman-teman selalu pakai Alphard. Besok pagi-pagi, Ustaz, kenapa? 3 orang dicerita, Mas Windu, Mas Fajar, sama Mas Agung. Ustaz, tadi malam ada kuntilanak. Kuntilanak di hotel. Iya. Jam berapa? Jam 4. Saya antara tidur nggak tidur, tahu-tahu ada kuntilanak. Terus siapa yang lihat lagi? Saya bilang, yang lihat Mas Agung, Mas Windu, Mas Fajar. Saya antara sadar tidak sadar, Ustaz. Kuntilanaknya bagaimana? Datang jam 4 subuh, ketuk pintu, ternyata pelacur, makhluk halus. Dia bilang apa? Mah Pak, ini saya dipesan sama kamar ini ada foto kamarnya. Saya bilang kalau laki-laki sendiri bisa goyang, kalau bahaya. Bertiga alhamdulillah jadi bertakwa. Kalau sendiri Allah kan. Maksudnya tiba-tiba muncul penampilan kuntilanak, makhluk halus, tahu-tahu ketuk pintu. Dia udah tahu yang naik Alphard kamarnya di mana, kurang ajar. Jadi kerjasama sama orang hotel pasti. Maksudnya fitnah luar biasa. Namanya manusia kadang terjerumus dalam dosa, segera bertaubat. Jangan biarkan kita meninggal tidak bertobat. Setan itu paling benci dengan orang taubat. Kenapa? Dia sudah berusaha ini, sudah nakal, sudah kurang ajar, tahu-tahu sebelum mati gagal semua proyek dia selama ini. Gagal enggak? Gagal. Ternyata orang itu bertobat. Maka jangan sering-seringlah kita bilang astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Suka bersuci, dia juga suka menjaga sucian. Seperti Bilal, kalau dia batal dia bersuci kemudian dia sholat. Kemudian sama, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka orang yang suka bersuci, tidak jorok, bersuci. Yang terakhir, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Dia tahu dia tidak bisa apa-apa, semuanya ini yang putuskan siapa? Allah. Saya tidak ada apa-apa. Makanya Nabi berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau biarkan aku berpasrah kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Senantiasa buat aku bersandar kepada Engkau ya Allah. Maka orang yang bertawakal ciri-cirinya dia selalu berdoa. Keluar rumah dia baca doa, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia bertawakal kepada Allah. Masuk pasar dia berdoa, naik kendaraan dia berdoa, bersafar dia berdoa, pulang safar dia berdoa, masuk WC dia berdoa, keluar WC dia berdoa. Minimal dia bilang apa? Bismillah. Dia tahu dia tidak ada apa-apanya. Betapa banyak orang badan sehat tahu-tahu mati. Betapa banyak orang lagi di puncak-puncak kejayaan tahu-tahu jatuh. Kalau Allah ingin jatuhkan sangat mudah. Kita ini siapa?
Tawakal dalam banyak hal, di antaranya tawakal dalam dakwah, jangan terlalu pede dengan ilmu, serahkan. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Para rasul berkata, kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kami. Jadi senantiasa bersandar kepada Allah dalam urusan banyak, urus istri tawakal sama Allah, jangan pede dengan ilmu. Saya ahli psikolog, saya punya pengalaman. Pengalaman apa? Kawin aja baru 1 kali, pengalaman apa? Gak ada pengalaman. Semua serahkan sama siapa? Allah. Ngurus anak-anak, meskipun anakmu sudah 10, tawakal sama Allah. Anak itu beda-beda satu dengan yang lainnya. Tawakal. Karena kita punya experience, kita punya pengalaman, tetapi tetap harus tawakal. Dagang juga jangan sombong. Tentang saya, kalau udah tahu Allah kasih rugi, habis selesai. Kita nggak tahu. Maka senantiasa tawakal kepada Allah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya sudah kepanjangan ya. Sudah berapa jam kita ceramah? Hah? Saya mau pulang maghrib, biar keburu maghrib ya. Sampai sini aja dulu. Semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja yang saya sampaikan. Maaf, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu.